Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang masuknya kerajaan Islam di Nusantara. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ada beberapa teori yang mengemukakan pendapatnya tentang masuknya Islam di Nusantara. Di antaranya ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Nah, teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Knapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Knapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau kini disebut dengan Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Iran dan Indonesia. Contoh kesamaan budaya dan tradisi ialah dikemukakan yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang di daerah Kanton, Jiangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri maupun lokal dapat diterima. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Pata dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Nah, ada beberapa cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, di antaranya melalui jalur perdagangan. Jalur yang digunakan awalnya memang melalui jalur perdagangan. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai. Mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-16, lalu lintas perdagangan tersebut menghubungkan antara Eropa, Timur Tengah, India, Asia Tenggara, dan Cina. Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh situasi politik beberapa kerajaan.
Hindu pada saat itu. Para adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat di Majapahit. Pedagang-pedagang muslim juga banyak menetap di kota pelabuhan dan membentuk perkampungan muslim, salah satunya Pakurjan. Yang kedua ada jalur pernikahan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap itu sangat baik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarganya tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat harus masuk Islam. Jalur Islami lewat pernikahan ini lebih menguntungkan lagi apabila para saudagar atau ulama Islam berhasil menikahi dengan anak raja atau adipati. Kalau raja atau adipati sudah masuk Islam, rakyatnya pun akan mudah diajak masuk Islam. Misalnya pernikahan Maulana Ishak dengan putri Raja Belambangan yang melahirkan Sunan Giri. Yang ketiga ada jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Oleh karena itu, para ahli tasawuf biasanya mahir dalam hal magik dan kekuatan penyembuhan. Kedatangan ahli tasawuf di Indonesia diperkirakan sudah sejak abad ke-13, yaitu pada masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Yang keempat adalah jalur pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang paling tua adalah pesantren. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya yang didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Pesantren Sunan Giri yang santrinya berasal dari Maluku. Yang kelima ada jalur seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan masjid, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan masjid, mimbar, dan ukirannya masih menunjukkan seni tradisional bermotifkan budaya Indonesia Hindu, seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Hal itu dapat dijumpai di Masjid Agung Demak, Masjid Sendang Dugur Tuban, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, dan lain sebagainya. Hal itu dimaksud untuk menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan seni budaya masyarakat yang telah ada, tetapi justru ikut memeliharanya. Yang keenam ada jalur dakwah. Para ulama memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Mereka aktif mengajarkan pengetahuan ajaran Islam. Dakwah pada awalnya dilakukan oleh para wali, khususnya di Jawa. Peran Wali Songo sangat besar dalam penyebaran ajaran Islam. 9 wali itu adalah Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri atau Raden Paku di Gresik dan Maluku, Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Surabaya, Sunan Derajat di Surabaya, Sunan Bonang di Tuban, Sunan Muria di Kudus, Sunan Kudus di Kudus, Sunan Kalijaga di Demak, dan Sunan Gunung Jati atau Fatahillah di Cirebon. Nah, ini contoh kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Samudra Pasai yang berada di Sumatera, Demak yang berada di Jawa, Banjar yang berada di Kalimantan, Tidore yang berada di Maluku, Salawati yang berada di Papua, dan Kerajaan Bima yang berada di Nusa Tenggara Timur.